Pemirsa, di balik roller coaster geopolitik dunia, KTT G20 di Bali mencatat kesuksesan Indonesia mengetuai perhelatan akbar ini. Bertajuk Recover Together, Recover Stronger, Indonesia mengerahkan G20 tahun 2022 fokus pada upaya pemulihan dunia dari pandemi. Namun di akhir Februari 2022 terjadi peristiwa besar di luar dugaan. Rusia menginvasi Ukraina, kondisi dunia pun semakin sulit. Namun ternyata Indonesia mampu membuktikan sukses menggelar KTT G20 di tengah gonjang-ganjing perpolitikan dan ekonomi dunia. 17 dari 20 kepala negara hadir di Bali hingga membuahkan deklarasi Bali yang disepakati semua delegasi. Tak hanya itu, gelaran G20 penuh dengan kehangatan di antara pemimpin negara. Lalu pemirsa, apa rahasia di balik sukses KTT G20 Bali dan apa dampaknya bagi dunia dan juga Indonesia? Kami akan merangkumnya dalam special report Highlight G20. Alhamdulillah hari ini kita dapat mengadopsi dan mengesahkan G20 Bali Leaders Declaration. Ini adalah deklarasi pertama yang dapat diwujudkan sejak Februari 2022. Dunia tak hanya pelaksanaan G20 saja, namun ada sejumlah momen penting di luar G20 yang terjadi dan menjadi catatan. Di antaranya, coba kita lihat di samping saya, ini adalah pertemuan antara Joe Biden, yaitu Presiden Amerika Serikat, dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Kita ketahui bahwa sejak Joe Biden terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat, belum pernah ada pertemuan antara Biden dan juga Xi Jinping. Jadi side event yang terjadi di sela-sela G20, pertemuan antara Joe Biden dan Xi Jinping dikatakan sebagai pencetak sejarah baru. Dan pemirsa, Biden menyatakan senang pertemuannya ditujukan untuk menghindari konflik antara kedua negara. Xi Jinping menginginkan ada keterbukaan dari masing-masing negara sehingga bisa membahas isu-isu strategis. Kemudian ada lagi nih yang tidak kalah penting dari side event G20, yaitu adanya serangan ke Polandia yang membuat tiba-tiba ada pertemuan dadakan yang digelar oleh G7 dan juga NATO. Kita ketahui bahwa anggota G7 ini juga merupakan anggota G20. Jadi dipimpin langsung oleh Amerika Serikat, yaitu Joe Biden, menggelar langsung pertemuan di Bali, yaitu di sela-sela gelaran G20. Dan kita ketahui bahwa yang terjadi serangan rudal di Polandia ternyata setelah diinvestigasi bukanlah dari Rusia, tapi serangan tersebut berasal dari Ukraina. Namun kita ketahui juga bahwa NATO memberikan statement tetap menyalahkan Rusia. Inilah dinamika yang terjadi selama G20 berlangsung, pemirsa. Nah, kalau tadi kita lihat adalah side event, ya, di samping dari gelaran utama dari G20 itu sendiri. Sekarang kita lihat bagaimana gelaran G20-nya. Kita masuk ke highlight berikut ini yang menjadi hasil dari KTT G20, yaitu G20 Bali Leaders Declaration atau Deklarasi Bali. Ada 52 poin kesepakatan termuat dalam dokumen deklarasi dan Presiden Joko Widodo memastikan deklarasi ini telah disepakati oleh semua pimpinan negara termasuk Rusia.
Nah, kita ketahui pemirsa bahwa banyak pihak yang was-was dan khawatir bahwa G20 di tahun 2022 di Bali ini tidak bisa menghasilkan Leaders Declaration karena kita tahu ada ketegangan politik, perang Rusia dan Ukraina, adanya ketidaksepahaman di antara anggota G20, maka dikhawatirkan tidak ada atau tidak menghasilkan Bali Declaration atau Leaders Declaration. Tapi ternyata itu semua terpatahkan. Leaders Declaration berhasil dihasilkan dalam G20 di Bali. Dan pemirsa, selanjutnya yang juga tidak kalah penting adalah salah satu dari hasil KTT G20 yaitu suntikan pendanaan untuk Indonesia sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 311 triliun rupiah dari negara G7 untuk mempercepat pelaksanaan transisi energi di Indonesia. Nah, dana ini untuk pengembangan transisi energi untuk menjauhi atau menghindari penggunaan batu bara. Kemudian yang terakhir ini adalah gala dinner. Nah, pada saat gala dinner, di luar peristiwa penting KTT G20, ada momen yang mencuri perhatian, yaitu gelaran gala dinner di malam tanggal 15 November 2022. Sebagian kepala negara ataupun juga head of delegation ini hadir di gala dinner dengan mengenakan kain khas Nusantara. Salah satunya yaitu tenun endek yang dikenakan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Nah, dalam gala dinner ini budaya tradisional tanah air ditampilkan melalui perpaduan teknologi, aransemen musik dan juga budaya populer yang dikemas secara kekinian. Nampak kehangatan gitu ya yang timbul, senyum yang luar biasa dari para kepala negara dalam pertemuan ini. Kemudian juga ada Taman Mangrove yang juga menjadi perhatian dunia adalah di hari terakhir G20, Presiden Joko Widodo mengajak para pemimpin negara G20 untuk mengunjungi Taman Hutan Raya Ngurah Rai. Nah, di sana Presiden melakukan kegiatan penanaman pohon mangrove dan kegiatan ini juga merupakan wujud konkret Indonesia terhadap perubahan iklim. Kita lihat yang paling unik di sana adalah semua kepala negara maupun juga head of delegation mencangkul gitu ya, menanam kemudian mencangkul dan mengangkat cangkulnya untuk foto bersama. Itu luar biasa, mencetak sejarah. Nah, kemudian ada lagi adalah kesuksesan Indonesia dalam mengetuai G20 ini menuai pujian berbagai macam pihak, diantaranya adalah kepala negara yang hadir, yaitu Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian juga ada Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Nah, Presiden Biden menjadi satu-satunya kepala negara yang memberikan gestur hormat dengan mengangkat tangan kanan sejajar kening ketika berjumpa dengan Presiden Jokowi di lokasi penyelenggaraan KTT G20. Sementara kalau kita ingat PM Jepang ini langsung menyampaikan penghargaan kepada Presiden Jokowi di lokasi KTT dan juga PM Australia melalui akun Instagram pribadinya menyebutkan bahwa Indonesia sebagai teman yang memiliki kesamaan pandangan terhadap perdamaian Indo-Pasifik. Nah, pemirsa, lalu apa saja rahasia sukses dari KTT G20 di Bali? Informasi dan perbincangan yang akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Special Report. Pemirsa, konferensi tingkat tinggi negara Group of 20 atau G20 sudah sepekan berlalu. Namun kesuksesan Indonesia mengemban presidensi selama 1 tahun ke belakang serta kesuksesan penyelenggaraan KTT menjadi catatan sejarah tersendiri. Betapa tidak KTT G20 di Bali diselenggarakan di tengah ancaman perpecahan global yang menguat akibat invasi Rusia ke Ukraina. Namun Indonesia mampu mencairkan suasana yang berujung disepakatinya Leaders Declaration. Inilah momen ketika Presiden Joko Widodo menyerahkan palu presidensi G20 kepada Perdana Menteri India Narendra Modi dalam penutupan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali hari Rabu. Penyerahan palu ini menandai penyerahan estafet presidensi G20 dari Indonesia ke India yang akan menjabatnya selama 1 tahun ke depan. Presiden Jokowi menyampaikan selamat kepada India untuk menjaga dan mewujudkan pemulihan global serta pertumbuhan yang kuat dan inklusif. Saya juga ingin menyampaikan selamat kepada
India yang akan melanjutkan kepemimpinan presidensi G20 berikutnya, amanah untuk menjaga dan mewujudkan pemulihan global serta pertumbuhan yang kuat dan inklusif selanjutnya berada di tangan Yang Mulia Perdana Menteri Narendra Modi. Selama penyelenggaraan KTT G20 di Bali muncul tanda tanya, apakah para kepala negara anggota G20 bisa menghasilkan komunike atau tidak? Sebab ada perbedaan antar anggota terkait penyikapan atas perang Rusia-Ukraina. Namun, akhirnya tercapai komunike atau Leaders Declaration yang terdiri 52 paragraf. Presiden Joko Widodo membeberkan kepada awak media bahwa penyusunan deklarasi Bali berlangsung alot, khususnya saat membahas perang di Ukraina. Selain itu ada sejumlah hasil konkret dari KTT G20 di Bali ini. Di antaranya dengan terbentuknya dana pandemi atau Pandemic Fund yang sampai hari ini telah terkumpul 1,5 miliar dolar Amerika Serikat atau naik dari 1,4 miliar dolar Amerika Serikat pada awal September 2022. Dengan sejumlah kesepakatan dan komitmen itu, KTT G20 di Bali terbilang sukses besar. Kita patut bersyukur ya bahwa akhirnya presidensi Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Presiden Joko Widodo sebagai ketua ya berhasil luar biasa suksesnya. Ini satu kesuksesan yang luar biasa di luar bayangan banyak pihak, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Ini hanya bisa terjadi karena Bapak Presiden kita, leadership dan diplomasinya bisa diterima oleh semua anggota G20 dan secara khusus pihak yang bertikai di Ukraine. Ya, ini betul-betul yang diplomasi yang harus kita acungi jempol. Indonesia sukses besar dalam mengemban presidensi G20. Bukan hanya sukses mengegolkan agenda-agenda penting, tapi juga sukses merekatkan hubungan di antara negara-negara yang bersitegang akibat perang Rusia dan Ukraina. Pemirsa, KTT G20 sempat dikhawatirkan tidak akan mulus, namun dalam realisasinya justru menuai hasil yang gemilang. Publik masih penasaran apa saja yang dilakukan di balik layar, sehingga KTT G20 di Bali dipuji banyak negara. Kita akan ungkap rahasianya bersama Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selamat malam, Bang Usman. Selamat malam, Vera. Ya, Bang Usman, dimulai dari tantangan geopolitik anggota G20 yang berkonflik. Namun akhirnya G20 dihadiri oleh 17 kepala negara ataupun juga head of delegations. Nah, bagaimana rahasia di baliknya? Pendekatan apa aja sih sebetulnya yang dilakukan untuk bisa menghadirkan mereka semua? Ya, jadi memang betul sekali tantangan geopolitik presidensi G20 Indonesia ini besar begitu ya. Terutama karena perang Rusia-Ukraina. Ya, tetapi Presiden selalu mengatakan kepada kita bagaimana mengubah tantangan itu menjadi peluang. Artinya tantangan geopolitik itu justru menjadi peluang, menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan leadership-nya. Dan Presiden Jokowi sudah menunjukkan kepemimpinan atau leadership itu ya, sehingga KTT G20 di Bali kemarin berlangsung secara sukses. Memang ada pemikiran, ada perkiraan, prediksi dari sejumlah pengamat yang mengatakan ya tidak mungkin akan tercapai komunike atau leaders declaration karena situasi geopolitik tersebut ya, tetapi kita justru membaliknya. Kita membaliknya justru karena geopolitik, tantangan geopolitik itu, maka dunia KTT G20 memerlukan komunike, perlu menghasilkan sebuah leader declarations begitu, dan kita sukses. Nah, yang faktor kedua adalah tentu saja adalah kolaborasi, ya kolaborasi kementerian, lembaga, BUMN, akademisi, dan masyarakat secara luas, terutama masyarakat
Bali yang sangat mendukung KTT G20. Ya, tentu saja di balik itu ada diplomasi yang dilakukan baik oleh Sherpa Track maupun finance track, sehingga kita bisa menghasilkan leaders declaration, dan kita juga bisa menghasilkan sesuatu yang konkret, antara lain seperti tadi disebutkan adalah pandemic fund ya, atau dana penanganan pandemi di masa depan. Baik. Ya, artinya kuncinya adalah kolaborasi dari semua pihak. Tapi kalau kita boleh flashback sedikit, Bang Usman, Presiden Jokowi juga hadir secara langsung ke Rusia, menemui Presiden Rusia Vladimir Putin, secara khusus mengundang kehadiran Putin di G20. Dan Putin juga sempat menyatakan kesediaannya untuk hadir, namun akhirnya memutuskan untuk tidak hadir di G20. Nah, seperti apa sebetulnya dinamika yang terjadi saat itu? Ya, memang kita ya tadi yang disampaikan oleh Presiden ya kepada kami di pemerintahan, ya bagaimana justru tantangan geopolitik ini menjadi kesempatan bagi kita untuk memperlihatkan leadership, dan Presiden Jokowi menunjukkan leadership itu dengan mengunjungi Ukraina, ya kemudian juga mengunjungi Rusia, bertemu langsung dengan para kepala negara dan menyampaikan undangan secara lisan, dan kemudian juga menyampaikan undangan resmi. Dan memang waktu itu sempat ada pernyataan Presiden Putin akan hadir begitu. Nah, tetapi memang kita juga memperkirakan, artinya begini, kita sudah antisipasi, kita sudah bersiap ya, karena memang Presiden Putin sedang menghadapi persoalan di dalam negeri. Dalam hal ini adalah perang negaranya dengan Ukraina. Begitu juga Presiden Zelensky begitu. Ya, ada persoalan dalam negeri yang sedang mereka hadapi begitu, sehingga kita ya sudah mengantisipasi kalau kedua kepala negara ini tidak hadir, dan Presiden Putin kemudian mengirim Menteri Luar Negeri. Ya, begitu juga ada negara lain, dua negara yang mengirim Menteri Luar Negeri, ya Brazil. Ya, kalau Brazil kita lihat ada transisi kepemimpinan ya dari Bolsonaro ke Lula. Dan kemudian Presiden Meksiko juga mengutus Menteri Luar Negeri, karena memang sepengetahuan kami Presiden Meksiko ini, kepala negara Meksiko ini jarang sekali mengikuti pertemuan-pertemuan kepala negara di luar negeri begitu, sehingga selalu dia mengutus Menteri Luar Negerinya. Ya, artinya memang tidak pernah meninggalkan negaranya begitu ya, kalau untuk Presiden Meksiko. Nah, Bang Usman, ini juga menarik pernyataan dari Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang menyatakan bahwa bangga atas keberhasilan dari gelaran G20 side event, yaitu ada pertemuan di situ antara Joe Biden dan juga Xi Jinping. Kita simak berikut ini. Dari pertemuan ini kan sudah banyak dicapai kesepakatan-kesepakatan, dan itu saya kira keberhasilan yang kepemimpinan Indonesia di G20 sudah bisa kita lihat ya. Misalnya Amerika dengan Cina sudah mulai bisa berdialog. Karena itu kita berharap bahwa langkah-langkah ini yang sudah wujud itu akan terus kita lanjutkan. Dan juga tentu investasi dari berbagai negara itu ke Indonesia. Ya, Bang Usman mungkin bisa mengomentari terkait dengan kita bangga bahwa bisa membuka ruang dari yang tadinya panas hubungannya antara kedua negara, yaitu perang dagang yang luar biasa antara Amerika Serikat dan Tiongkok, ternyata bertemu antara kedua kepala negaranya ini. Seperti apa responnya, Bang Usman? Ya, saya kira kita menyambut positif, ya, mengapresiasi pertemuan kedua kepala negara kedua negara, Tiongkok dan Amerika, Presiden Xi dan Presiden Biden. Ya, ini pertemuan pertama setelah 5 tahun ya, kedua kepala negara ini tidak bertemu. Dan karena itu sekali lagi kita menyambut positif, dan kita memfasilitasi ya, pertemuan Presiden Biden dan Presiden Xi. Ya, dan dalam pertemuan itu tercapai
sejumlah kesepakatan yang melegakan kita, ya misalnya mereka mengatakan akan bersaing, ya tetapi tidak saling mematikan, katakanlah seperti itu, ya persaingan dalam konteks yang positif, ya kompetisi dalam konteks yang positif. Ini saya kira baik sekali begitu, ya kemudian juga mereka membicarakan soal Taiwan, ya Taiwan ini yang memang agak alot ya, tetapi untuk persoalan-persoalan lain kedua negara ya bisa berbicara, duduk bersama dengan kepala dingin lah, katakanlah seperti itu, dan ini memang menjadi perhatian publik dunia, dan Indonesia pun akhirnya mendapat apresiasi begitu kan. Walaupun seperti saya sampaikan tadi, kita memfasilitasi, ya tentu saja sebelum pertemuan kedua kepala negara ada pembicaraan-pembicaraan pendahuluan ya di antara diplomat kedua negara, sehingga tercapailah pertemuan tersebut, dan kita bangga karena pertemuan penting tersebut terjadi di Indonesia, terjadi di Bali begitu, di KTT G20 ketika Indonesia memimpin atau menjadi ketuanya begitu. Iya, ternyata juga membuka ruang-ruang perdamaian begitu ya, yang tadinya ada ketegangan dan tingkat persaingan dagang yang luar biasa panas. Oke, Bang Usman, hal yang juga paling pamungkas dari gelaran G20 ini adalah menghasilkan Leaders Declaration. Tadi sempat di awal juga Bang Usman sempat mention begitu ya, bahwa banyak pihak awalnya meragukan, namun berhasil dengan ditandatanganinya oleh kepala negara ataupun juga head of delegations. Nah, bagaimana dinamika pada saat penyusunan hingga penandatanganan Leaders Declaration ini? Terutama kita tahu bahwa ada satu paragraf, yaitu paragraf ketiga, yang kita mengutuk ataupun juga meminta agar Rusia menghentikan perang. Seperti apa dinamika yang terjadi dalam proses ini? Iya, jadi salah satu yang juga menjadi perhatian media asing, ya misalnya Financial Times, ya ini memuji kepemimpinan Indonesia, kepemimpinan Presiden Jokowi, sehingga ada poin tadi ya, poin menghentikan perang. Dan Indonesia ya atau kita sebagai ketua ini masuknya bukan langsung ke perangnya, ke politiknya. Ya, tetapi kita masuknya, pintu masuknya adalah dampak ekonomi perang. Dampak ekonomi perang Rusia-Ukraina. Apa itu dampaknya? Ancaman krisis pangan, ancaman krisis energi, ancaman krisis keuangan, ancaman krisis ekonomi. Kenapa? Karena kita tetap berpedoman pada bahwa G20 adalah forum kerjasama ekonomi multilateral. Ya, jadi ekonomi begitu utamanya yang kita bicarakan di sini. Karena itu Indonesia masuk secara ya taktis lah begitu ya. Masuknya tidak langsung ke perangnya, tetapi dampak dari perang itu. Dan dampak dari perang itu pasti bukan cuma kedua negara yang berperang, dampak ekonominya ya, tetapi seluruh dunia akan mengalami itu. Nah, sehingga poin ketiga itu ya kemudian bisa disepakati begitu. Jadi approach-nya melalui dampak ekonomi global, efek dari perang ini begitu ya. Nah, bagaimana posisi Rusia pada saat penandatanganan itu, Bang Usman? Iya, pada saat penandatangan itu ya tentu saja ya waktu itu ini kan di hari kedua ya di hari kedua, dan Menteri Luar Negeri Rusia ya memang sudah kembali ke negaranya yang malam hari di hari pertama itu ya, tetapi Rusia ya saya kira bisa juga ya menerima karena dia masuknya juga dari sisi ekonomi tadi itu begitu ya, walaupun kemudian ada setelah ini ada komentar-komentar ya di dalam negeri Rusia sendiri ya, baik dari Menteri Luar Negeri maupun dari Presiden Putin ya, tetapi artinya pada mereka tidak menolak secara frontal begitu ya apa yang disepakati di poin ketiga dalam deklarasi itu begitu ya, relatif bisa memahami ya, bisa memaklumi. Kenapa? Karena yang tadi itu kita masuknya lewat dampak ekonomi. Ya seperti kunjungan Presiden Jokowi ketika bertemu dengan Rusia dan juga Ukraina, ini kan Presiden antara lain meminta bagaimana dibuka ya jalur
ekspor, impor bahan pangan dan energi, dan Rusia sempat membuka itu begitu ya. Artinya ketika kita masuk dari dampak ekonomi, ya relatif semua negara merasakan hal yang sama ya, sehingga bisa menyepakati poin tersebut ya, bahwa perang harus dihentikan karena dia membawa dampak ekonomi yang luar biasa kepada warga dunia begitu. Baik, Bang Usman, kita juga ingin bahas terkait dengan bagaimana sebetulnya visualisasi transformasi digital yang dihasilkan pada saat G20, tapi dijawab nanti usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Special Report. Didukung oleh Kembali di Special Report, pemirsa, salah satu topik penting yang dibicarakan dalam KTT G20 adalah transformasi digital. Nah, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita simak tayangan berikut ini. Seperti inilah keramaian pengunjung Digital Transformation Expo yang digelar di Nusa Dua Bali, tidak jauh dari lokasi digelarnya KTT G20. Digital Transformation Expo ini dirancang untuk menyampaikan pesan transformasi digital di Indonesia yang sudah di jalur yang tepat. Para pengunjung pun mengaku kagum dengan perkembangan teknologi yang ada. Lebih dari 4.300 pengunjung menyaksikan visualisasi transformasi digital Indonesia dan negara anggota G20. Jadi menurut aku yang paling menarik itu tadi ada pembelajaran, ada hologramnya gitu. Jadi kita itu bisa belajar secara online. Jadi kita nggak harus ke lapangan langsung untuk belajar. Jadi itu sangat menarik sih menurut aku, dan sangat bisa banget nanti diterapkan di masa depan tentunya untuk kita semua. Jadi mempermudah kita untuk belajar di lapangan. Saat membuka pertemuan sesi ketiga KTT G20 terkait dengan transformasi digital ekonomi, Presiden Joko Widodo menyebut ekonomi digital adalah kunci masa depan dunia. Ekonomi digital bahkan menjadi pilar ketahanan di masa pandemi serta berkontribusi dalam pendapatan domestik bruto atau PDB global. Sebagai Presiden G20, Indonesia mendorong transformasi digital untuk mempercepat pemulihan global. Ada 3 hal yang menjadi fokus dalam mempercepat transformasi digital. Ada 3 hal yang harus menjadi fokus. Pertama, kesetaraan akses digital. Kedua, literasi digital. Ketiga, lingkungan digital yang aman. Hoax dan perundungan cyber dapat memecah persatuan dan mengancam demokrasi. Di dalam negeri Indonesia, Presiden Joko Widodo sudah menetapkan transformasi digital dengan membangun infrastruktur digital di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Langkah selanjutnya yang penting adalah melakukan literasi digital. Membangun infrastruktur digital dan inklusi digital ya tidak akan banyak bermanfaat kalau tidak tersedia talenta digital. Ya. Karenanya di dalam agenda kedua yang penting itu adalah literasi digital agar ekonomi digital kita bisa bertumbuh. Ini harus ada daya dukung. Dan yang tidak kalah penting adalah membentuk networking agar talenta-talenta yang ada bisa bertemu dan berinteraksi. Indonesia memiliki peluang besar menjadi kekuatan ekonomi baru dengan banyaknya talenta digital yang ada dan yang akan terus berkembang. Kita lanjutkan perbincangan bersama Bang Usman. Bang Usman, kalau tadi sempat menyimak begitu ya, paket informasi yang tayang itu memperlihatkan begitu apiknya Digital Expo yang menghadirkan visualisasi transformasi digital Indonesia dan juga negara anggota G20. Banyak juga dipuji karena visualisasi yang begitu menarik dan apiknya. Sebetulnya bagaimana mengemasnya sehingga begitu menarik? Iya, jadi Digital Expo atau Digital Transformation Expo itu semacam rangkuman, ya, semacam ringkasan perjalanan transformasi digital di Indonesia yang dari sisi teknologi itu bisa kita saksikan ya kemarin kecanggihannya
ya tadi disampaikan juga oleh pengunjung. Ya pengunjungnya ini 3 kali lipat dari perkiraan kita begitu ya. Jadi menuai sukses secara kuantitatif dari sisi jumlah pengunjung. Jadi teknologinya kita pamerkan ya, tetapi yang paling penting juga kita ingin memperlihatkan kepada publik betapa potensi ekonomi digital Indonesia ini sangat besar. Ya pada tahun 2021 ya misalnya gross merchandise value atau GMV Indonesia ini mencapai 70 miliar dolar Amerika Serikat. Dan ini terus tumbuh pesat dengan compound annual growth rate ya yang di tengah yang sebesar 32% dari tahun 2019 bila dibandingkan tahun 2019. Nah, hingga tahun 2021 ya ini menurut penilaian atau penelitian Google, Temasek dan Bain & Company ya di tengah upaya mendorong perekonomian Indonesia ini ya untuk tetap produktif di tengah masa pandemi COVID-19. Jadi artinya begini, momentum COVID-19 ini kita pakai ya sebagai sebuah arena untuk percepatan transformasi digital. Dan di situ tadi kita memamerkan secara teknologi, tapi juga kita menunjukkan potensi ekonomi digital Indonesia. Nah, valuasi sektor ekonomi digital Indonesia ini diprediksi akan mencapai nilai 146 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2025. Ini sekali lagi juga menurut penelitian Google, Temasek, Bain & Company pada tahun 2021 dan potensinya ini akan terus tumbuh ya hingga mencapai angka 315,5 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030 ya menurut Kemendak RI pada tahun 2021. Nah, untuk itu kita terus mengembangkan transformasi digital ini ya antara lain tadi menurut Presiden Jokowi lewat 3 hal tadi. Ya, pemerataan akses teknologi digital ya ini baik dunia maupun di dalam negeri ini kita kan sedang mendeploy ya menggelar teknologi digital di seluruh Indonesia sehingga istilah Presiden no one left behind ya. Jadi jangan ada yang tertinggal tidak bisa mengakses teknologi digital ya. Kemudian juga literasi digital. Kominfo punya program Gerakan Nasional Literasi Digital begitu. Antara lain kita mengedukasi UMKM ya misalnya lewat program adopsi teknologi 4.0 untuk UMKM yang sasarannya tahun ini 30.000. Dan di dalam materi digital literasi tadi itu atau literasi digital terdapat satu materi yang tadi Presiden sebutkan, digital safety. Ya, kita bagaimana menggunakan teknologi digital tapi tidak menyebarkan hoax, menyebarkan disinformasi yang menyebabkan terjadinya perpecahan di masyarakat atau polarisasi sosial begitu. Jadi kita ini sudah melakukan ya hal-hal yang tadi dicapai di dalam Leaders Declaration terkait dengan pengembangan ataupun transformasi teknologi digital di dunia begitu. Baik, Bang Usman, kami juga ingin mengutip pernyataan dari Ketua Komisi 1 Mutia Hafid terkait dengan pemerataan akses dan juga internetisasi. Kita simak berikut ini. 2 PR. Jadi kemarin dalam G20 itu mengemuka kita punya PR pertama 100% internetifikasi. Jadi sekarang itu kurang lebih 77% masyarakat Indonesia menggunakan internet. Nah, kita inginnya kan ini menjadi hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi target kita itu untuk meneruskan komitmen yang ada di G20 untuk kemudian memastikan bahwa 100% masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap internet. Dan yang kedua literasi digital, itu tuh yang diulang-ulang terus juga oleh pemerintah dan kami juga di DPR. Untuk itu saya titip betul kepada pemerintah agar literasi digital ini dimarakkan kepada sebanyak mungkin masyarakat Indonesia supaya internet yang ada ini, digitalisasi ini, transformasi digital ini betul-betul membawa manfaat tidak mudarat kepada masyarakat. Jadi libatkanlah media massa, libatkanlah publik untuk melakukan literasi digital. Internetisasi 100%, tanggapan ya Bang Usman? Iya, memang itu program kita ya, program pemerintah ya, program percepatan transformasi digital yang dicanangkan Presiden Jokowi pada tahun 2020.
Dan sekarang tadi seperti dikatakan Ibu Ketua Komisi 1, ya 70-an% ya, bahkan angka kami itu di atas 80% yang sudah tersambung dengan internet wilayah Indonesia, 85% begitu. Dan kita punya program di tahun 2024, seluruh wilayah Indonesia ini sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Seperti Presiden sampaikan tadi, no one left behind. Jangan ada satupun warga Indonesia yang tidak punya akses ke teknologi digital, atau dalam bahasa Ibu Mutia Hafid tadi ya 100% internetisasi itu tadi begitu. Dan infrastruktur penting ya, tetapi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang akan menggunakan infrastruktur digital tadi itu juga penting kita kembangkan. Lewat apa? Ya lewat literasi digital. Ya bagaimana misalnya masyarakat Indonesia ini bisa menggunakan teknologi digital untuk pengembangan ekonomi, UMKM misalnya seperti saya sampaikan tadi, ya selain hal-hal lain. Jadi kalau di program Gerakan Nasional Literasi Digital ini ada 4 materi yang disampaikan kepada masyarakat ya. Yang pertama adalah digital skill, yang kedua adalah digital ethics, yang ketiga adalah digital culture, dan yang keempat digital safety. Ya, jadi itu kita rangkum, dan kita punya program juga yang di middle ya, ini yang namanya Digital Talent Scholarship. Ya, kemudian di level yang advance ada Digital Leadership Academy. Nah, jadi ini berjenjang ya. Jadi kita juga selain menyiapkan infrastruktur, tapi kita juga harus menyiapkan talenta-talenta digital Indonesia supaya bisa menggunakan teknologi digital ini untuk hal-hal yang positif dan produktif. Baik, pemerataan akses dan juga internetisasi 100% memang sudah menjadi fokus dari Kemenkominfo begitu ya. Terlebih lagi menyiapkan talent-talent digital dan juga literasi digitalnya. Baik Bang Usman, apa saja momen menarik dan seru dari KTT G20 di Bali kita akan lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Special Report. Didukung oleh Kembali di Special Report, pemirsa KTT G20 di Nusa Dua Bali sudah berakhir. Namun pesona Bali masih membekas di benak para kepala negara yang hadir. Lalu apa saja momen seru yang terjadi di KTT G20? Berikut rangkuman selengkapnya untuk Anda. Selasa malam, setelah merampungkan rapat KTT G20 hari pertama, para kepala negara menghadiri gala dinner di Lotus Pond, Komplek Garuda Wisnu Kencana. Tamu undangan mulai berdatangan satu persatu mulai pukul 19.00 WITA dan disambut Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana yang berpakaian adat Bali. Presiden Tiongkok, Xi Jinping, terlihat memakai batik nuansa biru gelap dan bermotif bunga. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menggunakan batik bernuansa merah. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau juga terlihat memakai batik berwarna merah. Pangeran sekaligus putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Muhammad bin Salman, datang dengan pakaian khas Arab Saudi. Di lokasi jamuan makan malam, para kepala negara disuguhi tarian tradisional hingga pertunjukan musik yang menjadikan suasana malam penuh dengan keakraban. Pertunjukan musik dan video mapping di tebing Bukit Kapur GWK membuat mata Presiden Tiongkok Xi Jinping tidak menoleh ke kanan kiri, fokus menikmati penampilan. Ekspresi kagum terlihat dari gestur Presiden Tiongkok Xi Jinping yang mendekati Presiden Jokowi sambil mengangkat kedua tangan. Begitu pula dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida yang terlihat tersenyum sepanjang acara. Saat mempersilahkan para kepala negara dan tamu undangan menikmati hidangan, Presiden Joko Widodo berharap hidangan yang disajikan tidak terlalu pedas.
leaders of G20 countries, invitees, international organization, ladies and gentlemen. Thank you for your presence here at Garuda Wisnu Kencana. In Balinese mythology, this statue depicts love, responsibility, courage, and devotion. These are our duties to the world and humanity. Please enjoy the dishes that we have prepared for you. I hope it is not too spicy for your excellencies. Thank you. Esok harinya, Presiden Jokowi mengajak para kepala delegasi G20 menanam bibit mangrove di Tahura Ngurah Rai, Bali. Penanaman bibit mangrove yang dilakukan para tokoh dunia berlangsung santai dengan masing-masing memegang cangkul. Usai menanam bibit, Presiden Jokowi kemudian mengajak para tamu berkeliling Tahura, Bali dan melihat lokasi penangkaran bibit mangrove. Sembari memimpin rombongan, Presiden Jokowi tampak beberapa kali berbincang dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Dalam kesempatan ini, para pemimpin negara G20 terkejut sekaligus mengapresiasi perkembangan pembangunan hijau yang dilakukan Indonesia. Mereka banyak yang kaget bahwa kita sudah melakukan sejauh ini, dan ini mereka mengatakan ini ada sebuah pekerjaan yang konkret. Indonesia merupakan negara dengan hutan mangrove terluas di dunia, yaitu 3,3 juta hektar. Kawasan Tahura Ngurah Rai seluas 1.300 hektar ini menjadi contoh sukses bagaimana hutan mangrove diperbaiki dan menjadi rumah bagi 33 spesies mangrove dan 300 fauna. Dalam rangkaian acara KTT G20 di Bali, atensi publik juga tertuju pada Ibu Negara Iriana Jokowi saat menjamu Ibu Negara Republik Korea Selatan Kim Kyun-hee di Hotel The Apurva Kempinski, Bali. Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyambut langsung kedatangan Ibu Negara Republik Korea Selatan Kim Kyun-hee di lobi kedatangan. Iriana mengajak Kim Kyun-hee melihat sejumlah pertunjukan budaya Indonesia, di antaranya gamelan Bali dan tarian penyambutan Panyembrama. Selain itu, Iriana juga mengajak Kim Kyun-hee melihat sejumlah kain tenun ende Bali dan kerajinan silver Bali yang ditampilkan di sebuah gebyok. Usai mengajak istri Presiden Korea Selatan melihat budaya Indonesia, Iriana Jokowi mengajaknya untuk melakukan jamuan minum teh bersama. Selama berbincang dan menikmati jamuan minum teh, musik biola dan sasando mengalun membawakan sejumlah lagu-lagu tanah air, yang diantaranya lagu Tanah Air, Angin Mamiri, hingga Bengawan Solo. KTT G20 di Bali bukan hanya mempertemukan para kepala negara beserta ibu negara, tapi juga mempertemukan mantan Presiden Indonesia. Tampak Presiden RI kelima, Megawati Soekarno Putri, dan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, duduk satu meja dalam sebuah rangkaian acara pertemuan G20 di Bali Selasa malam. Dalam foto yang beredar, juga tampak mantan Presiden dan Wakil Presiden RI, antara lain Yusuf Kala dan Tri Sutrisno, hingga Hamzah Has. KTT G20 bukan hanya menghasilkan kesepakatan penting dan serius,
tapi juga menyuguhkan kegembiraan dan keakraban di antara para kepala negara anggota. Selamat atas suksesnya KTT G20 di Indonesia dan sampai jumpa di KTT G20 tahun depan di India. Pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan usai jeda dengan Bang Usman Kansong diantaranya membahas terkait dengan momen santai dan akrab yang diperlihatkan Presiden Joko Widodo dan delegasi dalam jamuan makan malam. Sesaat lagi. Masih bergabung bersama kami dari luar studio Bang Usman Kansong. Bang Usman, momen santai dan akrab yang diperlihatkan oleh Presiden Joko Widodo, Kepala Negara dan delegasi dalam jamuan makan malam setelah hari pertama KTT. Ini bagaimana keakraban yang diciptakan itu mampu akhirnya mencairkan suasana pada hari kedua. Bahkan kalau kita mention pernyataan dari pers dunia begitu ya, yang mention terkait dengan memuji diplomasi, senyum dan juga humor. Iya, saya kira apa yang terjadi di Gala Dinner adalah salah satu dari kejutan di KTT G20, ya terutama dari pertunjukannya, kemudian juga pakaian yang dikenakan oleh para kepala negara. Jadi saya banyak ditanya juga oleh media, ini Presiden Jokowi ini kan senantiasa menghadirkan kejutan dalam momen-momen penting dunia begitu. Apa kira-kira? Nah inilah salah satunya. Selain juga keramat-tamahannya tadi itu begitu, kemudian di Tahura dan juga kejutan yang terpenting yaitu tadi lahirnya Leaders Declaration yang banyak orang pesimis ya itu bisa hadir begitu. Tapi yang paling penting saya kira yang ingin saya sampaikan sebetulnya adalah pelajaran apa sih yang bisa kita dapat dari kesuksesan penyelenggaraan KTT G20. Ya, jadi Presiden Jokowi ketika mengadakan ya acara syukuran pelaksanaan KTT G20 ya sehari setelah selesai KTT G20 tanggal 17 November ya Presiden mengatakan bahwa pelajaran yang bisa kita petik adalah betapa berharganya, betapa bernilainya kolaborasi. Ya kalau kolaborasi ini bisa kita implementasikan terus dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, maka kita akan bisa mencapai negara maju. Ya artinya kita bisa menjadi negara maju dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi begitu. Nah, ini saya kira yang paling penting pelajaran buat kita semua bagaimana kita menerapkan kolaborasi ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat supaya kita lekas ya mencapai kemajuan, mencapai status sebagai negara maju. Ya, baik. Terima kasih Bang Usman Kansong sudah menceritakan kepada kami secara gamblang terkait dengan rahasia di balik suksesnya G20. Terima kasih sekali lagi Bang Usman dan pemirsa, demikianlah special report. Saya Vera Bahaswan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.